postpartum depression. You're not alone. Nangis di belakang, but that's okay. It's part of parenting. I want to show you our island, our kitchen. Cucian tumpukan di mana-mana. Ini jemuran cucian aku ini udah bersih, tinggal nanti dilipat. Terus mainan Lukas seperti biasa. Di sini ini meja makan, rak-rak sepatu. Nanti kita juga bakalan bersihin. Jadi lagi. Nah, udah gini bener. Good boy. Gak usah gitu. Kita mau ke satu lagi isinya telur. Susu. Setengah liter harganya cuma $10. Oke, geng, aku mau karena kita bermain salju. Puji Tuhan sementara ini Kenan masih bobo terpantau nyenyak ya. Jadi Anton di belakang, Lukas tadi bobo terus sekarang udah bangun. No. Ketawa dia loh. Dan sekarang kan anaknya udah 2 ya. Iya. Jadi ibu lebih senang di Indonesia dulu nih membesarkan anaknya. Jujur, iya. Sementara bapaknya Iya, balik ke Australia. Enaknya aku tahu sih kalau enaknya di Indonesia. Tapi yang enaknya di Australia apa sih dalam membesarkan anak, ada nggak? Mungkin kalau anak-anak butuh melepaskan energi tinggal bawa ke park, ya parknya kan? lebih banyak. Playground di mana-mana, udara fresh gitu sih. Grocery fresh banget, buah-buah sayurnya gitu. Tapi kalau untuk bala bantuan lebih enak di Indonesia ya. Iya, gitu. realitasnya kayak gitu. Realitanya Jadi kalian sempat juga beradu argumen untuk memutuskan mau tinggal di mana nih? Oh iya dong. Sangat. Ya, perang dunia ke-3 lah itu semua buat kita. Ya, kita memang fokus. Aku lahir di sana, aku terbiasa dengan Sydney. Dan kita juga ada beberapa responsibility yang udah ditambahkan dalam kerjaan dan juga pelayanan gereja juga. Jadi berat untuk at least memikirkan itu, untuk meninggalkan itu kayak berat. Dan ini bakalan LDR jadinya nih? Ya enggak sih. dia kan akhirnya setuju. Ya, jadi ya habis setelah ngomong sama beberapa mentor dan banyak doa juga, sebetulnya ini kita udah ambil keputusan di sebelum COVID. Jadi COVID ini di 2019. Setelah Lukas lahir, mau ambil keputusan untuk tinggal di Indonesia. Iya. Tetapi itu memang tutup badannya. Iya. Jadi ya kita ambil itu sebagai ya Tuhan jawabin doa kita, kayaknya nggak sekarang. Oh, belum sekarang ya? Belum sekarang. Iya. Nah ini ada juga artikel ini anak kedua kalian kan juga ada apa sih kondisi yang namanya adalah hip dysplasia, usianya 3 bulan. Ini sekarang gimana kondisinya? Dia sekarang 11 bulan, kondisinya dia masih pakai namanya rhino brace. Jadi itu alat yang membuat tulang pinggul dia itu selalu ibaratnya apa ya, kebuka gitu. Jadi selama dia sehari-hari itu tulangnya bertumbuh nanti masuk ke dalam tulang panggulnya gitu. Kita dia pakai 18 jam per hari. Oke. Gitu. Gimana dia ketika harus pakai alat itu? Kita sebagai orang tua mungkin ngeliatnya kayak kasihan ya, tapi sebenarnya kalau kita pikir it's for his good gitu. Maksudnya mendingan sekarang daripada nanti dia dibiarin gedenya jalannya lebih susah lagi untuk diobatin gitu. Dan itu gara-gara pada saat proses melahirkan ya? Bukan, jadi pas aku hamil dia sungsang. Iya, Yes. bridge position. Jadi setiap anak yang sungsang emang di Australia dokter menyarankan untuk dicek. Iya, di X-ray. Di ultrasound waktu itu masih kecil. Oke. Dan hasilnya memang ternyata ya ada hiposplasia. Jadi tulangnya tuh agak geser gitu. Kayak belum masuk ya, sayang. nggak masuk Jadi ke pinggul soketnya. kita kan ada housingnya di gini kan, sama tulang kakinya. Jadi dia punya belum masuk gitu. Jadi Belum masuk betul. Iya, belum masuk betul. Kalau nggak dirawat akan terjadi apa? Early onset arthritis bisa di 20 tahun. Oh, Juga jadi nanti gedenya. Ada bisa pincang jalannya. Iya, jalannya nggak rata gitu, jadi Iya. kayak agak-agak Agak-agak nggak even gitu ya, nggak sama. Iya. Ya berarti ya itu enaknya di Australia salah satunya adalah mungkin apa ya, sudah ada treatment yang kayak gitu. Sejak dini, aku Sejak bersyukur dini. udah ketahuan dari 3 bulan. Mungkin orang katakan, ih nggak tega banget baby dipakein alat gitu kan. Tapi justru aku bersyukur karena semakin dini, semakin cepat penanganannya semakin baik gitu. Untuk kualitas hidupnya nanti semakin gede ya. Iya, amin. Oke, ada video perjalanan perawatannya Kenan ya, seperti apa, kita lihat yang berikut.
Hidup tuh emang gak bisa ditebak ya. Seperti yang kemarin aku pernah share, anak kami yang kedua Kenan punya hip dysplasia dan akhirnya di treatment pakai pelvic harness selama 2 bulanan. Setelah itu kita lega banget karena akhirnya dokter nyatakan Kenan sembuh dari hasil ultrasoundnya. Hanya ada 10% kemungkinan hip dysplasianya kembali, yaitu amat sangat kecil. Jadi kita pun optimis. Nah, untuk anak-anak yang udah ada hip dysplasia, biasanya akan terus dimonitor perkembangan tulang pinggulnya. Jadi pas Kenan kemarin udah umur 6 bulan, kita pun akhirnya bawa dia lagi untuk x-ray. Tapi betapa kagetnya kita karena hasilnya ternyata pinggulnya Kenan tuh mengalami regression, yaitu kemunduran. Jadi soket dan tulang pinggulnya Kenan yang kemarin sudah sembuh, sekarang kembali lagi ke posisi yang nggak seharusnya dan ia harus treatment lagi menggunakan Rhino Brace, alat yang dipakai untuk membentuk posisi kaki Kenan tetap terbuka selama 2 bulan ke depan ini. Dan setelah itu akan dilihat lagi bagaimana perkembangannya. Oh, ini sekarang udah jalan. Udah mulai jalan ya. dengan Rhino Brace-nya itu. Jadi jalannya ngangkang. Ya nggak apa-apa, bisa terbuka gitu kan sampai masuk ke soketnya. Doain sembuh ya teman-teman. Amin. Oke, berikutnya ada pasangan juga nih, suami istri juga gitu. Dan istrinya kemarin sempat ngomong bahwa dia tuh di awal-awal pernikahan sempat merasa malu punya suami ini. Karena kalau suaminya tuh kalau bikin konten suka ngetek-ngetek artis lain gitu ya kan. Istrinya Aldi Taher. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Mbak Aldi Taher. Aldi Taher, artis kelahiran 1983 yang mengawali karir sebagai model majalah tahun 2001 ini kerap membuat kontroversi dari membuat hashtag rekam posting setiap ia mengaji, menciptakan lagu untuk artis yang ramai diberitakan karena terkena masalah seperti Desta dan Natasha Rizky hingga membuat konser tribute to Coldplay. 21 April, Chef Arnold Purnomo melawan Code Blue namun kalah pada ronde ketiga dalam acara pertandingan tinju HSS Series 5, di mana acara ini dimeriahkan oleh Aldi yang membawakan lagu Paradise oleh Coldplay hingga berduet dengan Wika Salim dan Vidi Aldiano dengan lagu Uptown Funk oleh Mark Ronson dan Bruno Mars. Pria yang pernah 2 kali menikah ini pada 2020 menikah dengan selebgram Salsabilih dan dikaruniai seorang putri bernama Alucia Seizabina Taher. Salsabilih yang sedang hamil anak kedua dengan usia kandungan 4 bulan ini mengaku sempat malu mempunyai suami seperti Aldi Taher karena kerap mention orang random, bahkan sampai menutup akun Instagramnya. Benarkah Aldi kebanjiran job karena doa ibu? Benarkah Aldi dan Salsabilih mengidam makan durian setiap hari? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.